Pengertian idealisme dan realisme. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad ke-18. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang mental dan ideasional sebagai kunci kehakikatan realitas. Dari abad ke-17 sampai abad permulaan 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Idealisme adalah suatu pandang dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam keberuntungannya pada jiwa atau mind dan spirit atau roh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa, dan isme yang berarti paham atau pemikiran. Secara umum, kata idealis berarti yang pertama seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. Yang kedua, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan sesuatu rencana atau program yang belum ada. Tiap pembaharu sosial adalah seorang idealis dalam arti kedua ini karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Di Inggris dan Amerika Utara, real yang berarti aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya, yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Diketahuinya atau menjadi objek pengalaman tidak akan mempengaruhi watak sesuatu benda atau mengubahnya. Benda-benda ada dan kita mungkin sadar dan kemudian tidak sadar akan adanya benda-benda tersebut. Tetapi hal itu tidak mengubah watak benda-benda tersebut. Benda-benda atau objek memang mungkin memiliki hubungan dengan kesadaran, namun benda-benda atau objek tersebut tidak menciptakan atau diubah oleh kenyataan bahwa ia diketahui oleh subjek. Idealisme dan realisme. Tokoh-tokoh aliran idealisme diantaranya yaitu Plato, Immanuel Kant, dan Pascal. Sedangkan tokoh-tokoh aliran realisme diantaranya yaitu John Amos Comenius, Francis Bacon, dan John Locke. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis-jenis idealisme dan realisme. Pertama, jenis-jenis idealisme. Di antaranya yaitu idealisme subjektif atau imaterialisme, yaitu seorang idealis subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Yang kedua dari jenis idealisme yaitu idealisme objektif. Banyak filosof idealis dari Plato melalui Hegel sampai filsafat masa kini menolak subjektivisme yang ekstrim atau mentalisme, dan menolak juga pandangan bahwa dunia luar itu adalah buatan-buatan manusia. Mereka berpendapat bahwa peraturan dan bentuk dunia, begitu juga pengetahuan adalah ditentukan oleh watak dunia sendiri. Akal menemukan peraturan alam. Yang ketiga dari jenis-jenis idealisme yaitu personalisme atau idealisme personal.
Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. Realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Yang kedua, yaitu jenis-jenis realisme. Jenis-jenis realisme diantaranya yaitu realisme rasional. Realisme rasional dapat didefinisikan pada dua aliran, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Realisme klasik maupun realisme religius menyetujui bahwa dunia materi adalah nyata dan berada di luar pikiran atau ide yang mengamatinya. Jenis yang kedua dari jenis-jenis realisme yaitu realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem syaraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial atau social disposition. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan filsafat pendidikan dengan idealisme dan realisme. Filsafat idealisme memberi sumbangan yang besar terhadap perkembangan filsafat pendidikan. Kaum idealis percaya bahwa anak merupakan bagian dari alam spiritual yang memiliki pembawaan spiritual sesuai potensialitasnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan hubungan antara anak dengan bagian alam spiritual. Pendidikan harus menekankan kesesuaian batin antara anak dan alam semesta. Pendidikan merupakan pertumbuhan ke arah tujuan pribadi manusia yang ideal. Pendidikan yang idealisme mewujudkan sedapat mungkin watak yang terbaik. Pendidikan harus memandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Sedangkan hubungan antara realisme dengan pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah, dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itulah, metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun, manusia tetap berbeda dalam derajatnya di mana ia dapat mencapainya.